Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah proses waterproofing pada sebuah balkon rumah tinggal 2 lantai. Balkon yang ada di lantai 2. Kali ini kita akan membahas proses waterproofing tersebut. Kenapa sebuah balkon harus di waterproofing dan apa keuntungannya? Bagaimana kelanjutannya? Ikuti terus video ini. Ini adalah area balkon pada sebuah rumah tinggal di lantai 2 yang sedang kita lakukan proses pemasangan granit lantainya. Tahukah teman-teman, sebelum proses pemasangan granit, ini ada pekerjaan yang sangat penting yang tidak bisa ditinggalkan, tidak bisa diremehkan, yakni proses waterproofing. Tujuan dari waterproofing lantai balkon ini adalah agar mencegah air rembes di area balkon turun melalui dak nanti mengenai ruangan yang ada di bawahnya. Pastinya ruangan akan menjadi rusak dan kotor. Oleh sebab itu, sebelum pemasangan granit, baiknya kita lakukan proses pekerjaan waterproofing. Untuk bahan waterproofing yang kita gunakan, yakni kita gunakan merek Sikatop 107, produknya Sika. Seperti ini ada 2 set, yakni semen dan cair. Tak lupa kita beri bahan tambahan, yakni membran. Membrannya ini membran model tisu, seperti ini, kayak tisu basah. Ini membrannya saya beli gelondongan seperti gelondongan kain seperti ini. Langkah awal, kita bersihkan dak beton yang akan kita waterproofing. Kita bersihkan dari debu, dari sisa-sisa semen, spesi atau lulu dan lain sebagainya, seperti ini. Sebagian pekerja membersihkan permukaan beton yang akan kita waterproofing, sebagian lagi mempersiapkan pembuatan adonan waterproofing. Ini untuk waterproofingnya ada 2 set cair yang dalam jerigen ini warna putih, dan juga ada semennya. Jadi semennya ini 1 sak 20 kilo. Sekali lagi, kita tidak ada kerjasama dengan produk Sika dalam pembuatan video ini. Ini pure saya gunakan Sika karena sering pakai produknya Sika dan hasilnya cukup bagus. Ini dalam 1 set ini harus habis bebarengan antara cair dan semen. Normalnya dalam 1 set ini bisa kita gunakan pada permukaan 10 meter persegi dengan 2 kali lapis. Jadi mungkin beda pekerja bisa beda hasilnya. Namun rata-rata pekerja saya bisa mencakup 10 meter persegi dalam 1 set Sikatop 107 dengan 2 lapis. Setelah permukaan beton ini kita bersihkan dan kita yakin tidak ada debu yang tersisa, pasir, semen, dan lain sebagainya, ini permukaan beton kita beri lapis pertama. Kita gunakan tadi yakni waterproofing merek Sikatop 107. Kita ratakan seperti ini. Kita ratakan agar permukaan beton tertutup sempurna. Setelah lapis pertama selesai, ini langsung kita beri membran pada atas lapis pertama yang masih basah seperti ini. Enaknya kita beli membran gelondongan seperti ini, prosesnya biar lebih cepat. Setelah pemberian membran
pada lapis pertama selesai, ini langsung kita beri waterproofing lagi, yakni lapis kedua. Lapis kedua berada di atas membran seperti ini. Kita ratakan semua, jangan sampai ada yang tertinggal. Ini harus full kena membran, kena waterproofing semua membrannya. Ini di area lain sudah kita lakukan proses waterproofing untuk lapis kedua pada balkon tersebut. Bisa teman-teman saksikan, sebagian masih basah dan yang di sisi sana juga masih proses pemasangan membran dan pengolesan untuk lapis kedua. Yang sisi sini ini sudah kering. Ini bisa teman-teman saksikan. Ini lapis kedua yang sudah kering. Pastikan sekali lagi untuk area balkon ini harus terkena waterproofing semua dan juga membran. Dan juga untuk dindingnya ini kita waterproofing juga setinggi 15 cm minimal. Dan apabila untuk membrannya ini ada overlap seperti ini, ada sambungan, maka harus ada overlap untuk membrannya. Untuk overlap minimal 10-15 cm. Agar mempercepat proses waterproofing, ini adonan langsung kita tuang pada atas membran, bisa dengan cara seperti itu. Lalu kita gosok-gosokkan dengan kuas, kita ratakan dengan kuas 4 in seperti ini. Sekali lagi, untuk tujuan membran, tujuan waterproofing pada area balkon, yakni untuk membuat area balkon ini kedap terhadap air. Karena kita tahu sendiri, untuk area balkon ini bisa disebut area basah karena dia kena tampias air hujan, karena dia berada di area luar. Jadi resiko air hujan ngembes atau merembes pada dak beton di area balkon sangat besar. Oleh sebab itu kita harus waterproofing untuk area basah, area balkon, area kamar mandi, ataupun atap beton. Dan apabila balkon ini tidak kita waterproofing, setelah itu lantai granit balkon sudah kita pasang dengan ukuran granit yang sangat besar. Lalu ada air yang merembes dari area balkon menuju ruangan yang ada di bawahnya. Satu, bisa merusak plafon yang ada di bawah balkon dan juga merusak ruangan yang ada di bawahnya, tidak sedap dipandang. Dan apabila itu terjadi, untuk proses perbaikannya membutuhkan biaya yang sangat mahal, karena kita harus bongkar granit terlebih dahulu, kita waterproofing, dan kita pasang granit lagi. Tidak lupa kita betulkan plafon yang ada di bawah balkon. Dan ini proses waterproofing sudah selesai di area balkon dengan menggunakan waterproofing merek Sikatop plus membran. Untuk waterproofingnya ini kita gunakan 3 lapis. Jadi untuk tahap awal kita bersihkan permukaan beton, lalu kita oleskan waterproofing lapis pertama. Setelah itu kita pasang membran di atas waterproofing lapis pertama. Lalu kita waterproofing lagi lapis kedua di atas membran. Setelah kita waterproofing lapis kedua di atas membran, kita tunggu sampai kering terlebih dahulu. Besok bisa kita lakukan proses waterproofing lapis ketiga. Hingga seperti ini hasilnya. Untuk balkon di rumah ini, view-nya menghadap ke area kolam renang. Sekali lagi, untuk
waterproofing ini kita gunakan Sika Top 107, produknya Sika. Seperti ini, ada 2 set, 2 komponen. Dan juga ditambah dengan membran model tisu. Kita beli yang gelondongan seperti ini biar lebih cepat untuk proses waterproofingnya. Untuk harga membran ini kurang lebih 350 satu gelondong. Untuk Sikanya saya dapat kurang lebih harga 300 satu set. Ini balkonnya model L. Dari sana ini sudah membran, sudah kita waterproofing lapis ketiga, sudah 3 lapis. Sampai dengan ujung yang sisi sana. Jadi ini balkon model L. Ini untuk badukannya juga sudah kita waterproofing juga. Ini untuk rencana afur-afur di area balkon. Tadi saya bilang untuk area balkon ini dindingnya juga kita waterproofing. Ini minimal tingginya 15 cm. Ini membrannya ini. Jadi dalam istilah lain, balkon ini nantinya kita buat kedap air layaknya sebuah kolam renang. Jadi tidak boleh ada air yang merembes melalui dak beton yang ada di balkon, merembes ke ruangan yang ada di bawahnya. Jadi air di area balkon, area basah ini, area balkon, ini harus mengalir ke arah afur yang sudah kita siapkan. Tidak boleh airnya sampai merembes. Jadi harus dibuat kedap air untuk area basah. Area basah ya bisa balkon, bisa area kamar mandi, atau atap beton. Untuk area kamar mandi waterproofing sudah pernah saya bahas. Bisa teman-teman saksikan pada video di atas ini. Dan pastikan lagi untuk area dinding di balkon ini harus juga kita waterproofing seperti ini. Keliling. Ini setinggi kurang lebih 15 cm. Kenapa ini harus kita waterproofing juga? Agar air nanti tidak merembes ke ruangan sebelahnya. Termasuk ini untuk area badukan. Ini juga kita waterproofing. Agar mencegah air merembes ke ruangan sebelahnya. Dan apabila waterproofing sudah kering, ini bisa kita lanjut ke proses uji rendam balkon tersebut. Jadi area balkon ini yang sudah kita waterproofing wajib kita tes rendam. Kita beri air, kita lihat apakah dak beton area balkon yang bagian bawah ada air yang menetes atau tidak. Ini wajib kita uji rendam. Untuk tes uji rendam ini saya lakukan, kita diamkan airnya kurang lebih 2 hari. Dan kita pastikan nanti di area bawah, di area dak tidak ada yang ngembes. Tidak ada air yang menetes di area dak, termasuk di area sparing pipa afur. Dan juga kita pastikan di area pipa afur ini, bagian bawah tidak boleh ada air yang merembes atau menetes melalui celah antara pipa dan beton. Sebenarnya untuk area balkon ini sudah kita plafon terlebih dahulu.
Jadi ini proses kerjanya kejar-kejaran, mana yang bisa dikerjakan saya kerjakan. Jadi area balkon ini sudah kita plafon terlebih dahulu sebelum kita waterproofing. Namun ini sudah bisa teman-teman saksikan, kita rendam 2-3 hari. Ini area plafon di bawah balkon tidak ada yang ngeflek, tidak ada air yang menetes di area plafon. Kalaupun ada yang menetes biasanya ngeflek warna hitam. Dan ini tidak ada air yang menetes di area plafon di bawah balkon. Bisa dipastikan proses waterproofingnya telah berhasil. Di area afur juga tidak ada yang menetes, area pipa afur. Dan setelah proses waterproofing area balkon ini selesai, dari proses waterproofing, proses tes rendam dengan air, dan dinyatakan berhasil, tidak ada yang merembes air di bawah balkon, ini bisa kita lanjut ke proses pemasangan granit area balkon. Untuk proses pemasangannya ini tidak sempat saya video. Ini area balkon sudah kita pasang granitnya dengan granit ukuran cukup lebar, yakni 90 x 180. Bayangkan apabila sudah kita pasang granit area balkon dan ada air yang merembes di bawah balkon, berapa biaya yang harus saya keluarkan? Pastinya saya harus bongkar granit dengan ukuran lebar ini, kita waterproofing area balkon, dan kita pasang granit kembali. Cukup mahal untuk biayanya. Demikian proses waterproofing pada sebuah balkon rumah tinggal 2 lantai. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat.